Di video kali ini kita akan lanjutkan materinya dari buku paket halaman 136 sampai dengan 138 ya. Kita akan belajar tentang kesamaan dua matriks. Kemudian untuk pembahasan materi yang lain dan pembahasan soal-soalnya nanti silakan dicermati di playlist ya. Linknya sudah ada di bawah di kolom deskripsi dari video kita kali ini. Baik, langsung saja. Jadi pada subbab ini ya, kita akan mempelajari konsep kesamaan dua matriks. Nah, untuk itu, mari bersiap melakukannya dengan mengerjakan aktivitas eksplorasi berikut ini ya. Oke, di sini ada eksplorasi kesamaan dua matriks. Melalui kegiatan eksplorasi ini, kita diajak untuk menemukan konsep kesamaan dua matriks. Nah, perhatikan contoh permasalahan berikut ini. Matriks berikut menunjukkan harga jual kue di toko A ya. Berarti di sini ada matriks persegi. Ya, pembahasan tentang jenis-jenis matriks itu sudah kita lakukan di video sebelumnya ya, di bagian yang kedua. Ini adalah matriks persegi, ordonya 3x3. Ya, ada 3 baris dan ada 3 kolom. Kita lanjutkan ya. Baris-barisnya secara berturut-turut menunjukkan ukuran kue untuk kotak besar, kotak sedang, dan kotak kecil. Ya, makanya ada 3 baris. Lalu untuk kolom pertama, ya berarti yang ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga ya. Kolom pertama menunjukkan harga kue Bika Ambon, kolom kedua menunjukkan harga kue lapis legit, dan kolom ketiga menunjukkan harga kue bolu pandan. Nah, kemudian di sini ada toko B ya. Toko B menjual macam kue yang sama dengan toko A. Selain itu, ukuran dan harganya pun juga sama. Nah, sekarang sajikan data toko A ke dalam matriks A dan toko B ke dalam matriks B. Jadi kalau ini adalah toko A ya, kita sajikan dalam bentuk matriks A. Nah, ini matriks A berarti ordonya 3x3. Jadi kita tuliskan di sini A, ordonya 3x3 ya, sama dengan sekian ini. Kemudian karena toko B ya menjual kue dengan jenis yang sama, ukurannya sama, lalu harganya pun juga sama, maka logikanya matriksnya pun juga akan sama. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah matriks B, ordonya juga 3x3, elemennya ya ini sama persis seperti elemen pada matriks A. Nah, kemudian amati kedua matriks tersebut. Menurut kalian, apakah matriks A dan B sama? Ini jelas jawabannya adalah pasti sama. Ya, ini pasti sama. Nah, apakah kedua matriks tersebut memiliki ordo yang sama? Ini juga jawabannya pasti memiliki ordo yang sama. Nah, bagaimana keterkaitan elemen-elemen seletak atau elemen-elemen yang letaknya sama dari matriks A dan B? Berikanlah kesimpulan dari pengamatan kalian ya. Oke, kesimpulan yang pertama, ordo matriks A ini sama dengan ordo matriks B ya kan, yaitu 3x3 untuk matriks A. Kemudian untuk matriks B ini juga 3x3. Lalu elemen-elemen seletak dari matriks A dan B itu pasti memiliki nilai yang sama. Jadi istilahnya ini adalah syarat kita bisa mengatakan matriks A itu sama dengan matriks B. Oke. Nah, dari permasalahan tersebut kita dapat menentukan ya konsep kesamaan dua matriks sebagai berikut. Nah, ini ya. Kesamaan dua matriks. Matriks A dan B dikatakan sama ya, dinyatakan sebagai A sama dengan B jika dan hanya jika. Yang pertama, matriks A dan matriks B mempunyai ordo yang sama. Kemudian yang B, semua elemen-elemen yang seletak ya, berarti elemen-elemen yang letaknya sama pada matriks A dan B mempunyai nilai yang sama. Ya, di sini simbolnya berarti AIJ sama dengan BIJ untuk semua nilai I dan J. Jadi I itu menyatakan baris kesekian gitu ya Dek ya. Kemudian kalau J ini menyatakan kolom kesekian. Nah, supaya jelas, di sini sudah ada contoh 3.3 kesamaan dua matriks. Diketahui matriks A dan matriks B sebagai berikut ya. Kita punya matriks A, kemudian ini matriks B. Ordonya 2x2 untuk matriks A, demikian juga untuk matriks B ya.
Jika matriks A itu sama dengan B, maka tentukan nilai X, Y, dan Z ya. Oke, di sini sudah ada alternatif penyelesaiannya ya. Matriks A dan B ordonya sama, yaitu 2 kali 2. Berarti syarat pertama bagi kesamaan dua matriks sudah terpenuhi ya. Ingat syarat atau konsep kesamaan dua matriks yang ini. Matriks A dan B harus memiliki ordo yang sama ya. Kemudian syarat kedua kesamaan matriks A dan B adalah semua elemen-elemen yang seletak mempunyai nilai yang sama sehingga diperoleh sebagai berikut ya. Yang pertama, min X sama dengan min 1. Nah ini ya. Jadi ini adalah elemen matriks A pada baris pertama, kolom pertama. Kemudian ini adalah elemen matriks B pada baris pertama, kolom pertama. Karena matriks A sama dengan matriks B, maka logikanya min X itu pasti harus sama dengan min 1. Nah, maka ditulis di sini. Min X sama dengan min 1, sehingga sudah ketemu X-nya sama dengan 1. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian min 3Y sama dengan 6. Coba kita cek lagi. Min 3Y itu adalah elemen matriks A ya pada baris kedua kolom pertama. Lah 6 ini adalah elemen matriks B pada baris kedua kolom pertama. Berarti min 3Y itu kan seletak dengan 6. Karena matriks A dan B itu sama, maka logikanya min 3Y itu harus sama dengan 6. Ya, lah nilai Y yang memenuhi berarti sama dengan min 2. Ya kan, min 3 kali Y sama dengan 6, berarti Y sama dengan 6 dibagi min 3, hasilnya adalah min 2. Demikian juga dengan Z kuadrat sama dengan 9. Ya. Z kuadrat ini adalah elemen matriks A pada baris kedua kolom kedua. 9 ini adalah elemen matriks B ya baris kedua kolom kedua. Karena matriks A dan B sama, maka logikanya Z kuadrat itu harus sama dengan 9. Nah, ditulis di sini ya, Z kuadrat sama dengan 9, maka nilai Z yang memenuhi bisa plus 3 atau min 3, atau ditulis di sini plus minus 3. Jadi nilai X-nya sama dengan 1, untuk Y sama dengan negatif 2, dan Z itu sama dengan bisa plus 3, bisa minus 3. Oke, jelas ya? Nah, di sini ada soal mari mencoba. Diketahui matriks A dan matriks B sebagai berikut. Ya, ini ada matriks A, kemudian di sini ada matriks B. Jika matriks A sama dengan B, maka tentukan nilai A plus B plus C plus D. Ya, berarti logikanya kita akan hitung dulu ya berapa nilainya A, kemudian B, lalu C, lalu D, baru kita jumlahkan ya. Oke, kita akan coba kerjakan di sini aja ya. Yang pertama, kita cek dulu ordo matriks A ini 2 kali 2. Ordo matriks B ini juga 2 kali 2. Berarti syarat yang pertama sudah terpenuhi, yaitu kalau matriks A sama dengan matriks B berarti ordonya harus sama. Oke. Selanjutnya syarat yang kedua, elemen-elemen yang seletak ya atau elemen-elemen yang letaknya sama. Berarti nilainya itu juga harus sama. Maka 7 ini harus sama dengan 7C. Ya kan? Jadi 7 sama dengan 7C. Jadi ceritanya ya Dek ya, untuk menghitung nilai A, B, C dan D itu kita memanfaatkan syarat kesamaan dua matriks gitu ya. Nah, syaratnya elemen-elemen yang seletak itu nilainya harus sama. Maka kita tulis di sini 7 sama dengan 7C. Ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa C itu sama dengan 1. Ya. Jadi kan 7 per 7 sama dengan C. Langsung dibalik, maka C sama dengan 1. Nah, C-nya sudah ketemu. Ini saya beri tanda dulu. Ya. Selanjutnya kita geser ke bawah. Nah, apa adanya saja ya. D-5 ya, D-5 berarti nanti harus sama dengan 2A plus 1. 2A plus 1 ya. 2A ini bisa kita pindah ke kiri, jadinya minus 2A ya. Kemudian plus D, nah sama dengan min 5 kalau pindah ke kanan jadinya plus 5 ya kan, berarti plus 5 plus 1 sama dengan 6. Nah, biarkan aja seperti ini ya Dek ya. Kemudian kita geser lagi B plus 3 ya, kita tulis di atas nih. B plus 3 berarti ini harus sama dengan 3A min 1. Jadi ini adalah
elemen matriks A baris pertama kolom kedua. Yang ini adalah elemen matriks B pada baris pertama kolom kedua. Berarti keduanya kan letaknya sama. Nah, berarti B plus 3 itu sama dengan 3A min 1. Ya. Nah, ini 3A min 1. Kemudian 3A kita pindah ke kiri. Jadinya minus 3A, ya kan? Ditambah B sama dengan, lah plus 3 kita pindah ke kanan. Ya, berarti kan min 3. Min 3 min 1 sama dengan min 4. Oke, kita geser lagi. Min B min 3. Ya, berarti min B min 3 ya sama dengan minus 5C yang ini. Ya, min B min 3 sama dengan minus 5C. Nah, tadi kita sudah hitung bahwa C-nya itu sama dengan 1. Berarti kita akan dapatkan min B min 3 sama dengan min 5 kali 1. Ya kan? Berarti min 5 kali 1 ya sama dengan min 5. Min B min 3 sama dengan min 5. Maka min B sama dengan min 5 plus 3. Ya. Berarti min B sama dengan min 2. Nah, maka B-nya sama dengan 2. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang C-nya sudah ketemu, B-nya juga sudah ketemu ya. Selanjutnya, nilai B sama dengan 2, itu bisa kita masukkan ke persamaan yang ini. Yang ini ya. Min 3A plus B sama dengan min 4. Nah, B-nya kita ganti dengan 2 ya. Berarti nanti kita akan dapatkan min 3A ya, kemudian ditambah 2 ya dari sini. Ini sama dengan negatif 4, berarti min 3A sama dengan negatif 4, min 2, min 4 min 2 sama dengan min 6. Nah, berarti kan min 3A sama dengan min 6. Minusnya ini boleh dicoret aja ya. Nah, seperti ini. Berarti nilai A yang memenuhi adalah 2. Nah, 3 kali berapa sama dengan 6? Berarti kan 3 kali 2. Berarti logikanya A-nya sama dengan 2. Nah, sehingga C sudah ketemu, B sudah ketemu, sekarang A-nya juga sudah ketemu. Ya, tinggal D-nya. Nah, dari sini ya, nilai A ini tinggal adik-adik masukkan ke persamaan yang ini. Min 2A plus D sama dengan 6. Ya, jadi min 2 kali 2 ditambah D sama dengan 6. Min 2 kali 2 itu min 4. Ya, berarti D sama dengan 6. Min 4 kalau pindah ke kanan jadinya plus 4. Berarti D sama dengan 10. Nah, ini sudah lengkap ya. A-nya ketemu, B-nya ketemu, C-nya ketemu, D-nya ketemu ya. Tinggal kita jumlahkan. Karena yang ditanyakan di sini adalah berapa nilainya A plus B plus C plus D, ya kan? Berarti kita bisa tuliskan A plus B plus C plus D itu sama dengan tadi A-nya 2. Kemudian B-nya juga 2, ya kan? Lalu C-nya 1, nah, D-nya 10. Berarti 2 plus 2, 4, 4 plus 1, 5, 5 plus 10 sama dengan 15. Nah, ini jawabannya. Ya, jadi nilainya A plus B plus C plus D sama dengan 15. Gampang ya. Selanjutnya, nah ini latihan C ya. Kesamaan dua matriks nanti kita akan bahas di video berikutnya. Baik, semoga video pembahasan materi kali ini bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, boleh silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Kita lanjutkan ya, sekarang pembahasan soal latihan C dari buku paket halaman 138 ya, matematika tingkat lanjut untuk SMA kelas 11. Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 4. Nah, soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 3 ini adalah soal teori. Jadi ya, dua matriks yang mempunyai urdu yang sama merupakan salah satu syarat dua matriks yang sama. Nah, ini jelas merupakan pernyataan yang benar ya. Sudah kita bahas di video sebelumnya, di video materi. Jadi, jika ada dua matriks dikatakan sama, maka pastilah yang pertama urdunya sama, berarti jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama ya. Kemudian syarat kedua yang juga harus dipenuhi adalah elemen-elemen yang letaknya sama atau elemen-elemen yang seletak. Nah, itu nilainya juga harus sama
Sehingga kita bisa katakan dua matriks tersebut merupakan matriks yang sama ya. Jadi nomor 1 ini merupakan pernyataan yang benar. Kita lanjutkan soal nomor 2. Dua matriks yang sama selalu memiliki ordo yang sama. Nah, ini juga merupakan pernyataan yang benar, ya, masih berkaitan dengan penjelasan di soal nomor 1 tadi. Jadi kalau dua matriks itu sama, pastilah salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah jumlah baris dan jumlah kolomnya dari kedua matriks tersebut atau ordonya itu harus sama ya. Jadi nomor 2 ini juga merupakan pernyataan yang benar. Sekarang kita ke soal nomor 3. Jika diketahui matriks R ya sama dengan seperti ini elemennya ya 4, min 9 ini baris pertama. Kemudian baris kedua 7 dan 1. Kemudian di sini ada matriks C ya elemen-elemennya seperti ini 4, min 9, 7, 1, 0, 0. Maka matriks R itu sama dengan matriks C. Nah, ini jelas merupakan pernyataan yang salah karena ordonya matriks R ya tidak sama dengan ordonya matriks C. Di sini ordonya matriks R adalah 2 kali 2 ya, ada 2 baris dan 2 kolom. Sementara ordonya matriks C itu adalah 3 kali 2. Nah, ada 3 baris dan 2 kolom. Ingat, syarat kesamaan dua matriks yang harus dipenuhi yang pertama adalah ordonya harus sama. Nah, dari syarat pertama saja itu sudah gugur gitu ya. Sehingga tidak tepat jika dikatakan matriks R itu sama dengan matriks C gitu ya. Kita lanjutkan soal nomor 4. Jika matriks A ya seperti ini, min X min 3Y kemudian 0 lalu X min 2Y kuadrat 1, kemudian di sini ada I, itu adalah matriks identitas berordo 2 kali 2 ya, berarti sama dengan ordonya matriks A, di mana A sama dengan ini mestinya I ya Dek ya. Nah, A sama dengan I, maka tentukan nilai X plus Y. Nah, kita akan terapkan konsep kesamaan dua matriks ya. Dua matriks itu sama jika ordonya sama. Untuk matriks A ini ordonya 2 kali 2. Kemudian untuk matriks identitasnya di sini juga ordonya 2 kali 2. Berarti syarat pertama sudah terpenuhi ya. Kemudian syarat yang kedua adalah elemen-elemen yang seletak itu nilainya harus sama ya. Berarti untuk matriks A saya tulis lagi di sini ya. Elemen-elemennya adalah yang pertama min X min 3Y, kemudian elemen yang kedua adalah 0, elemen yang ketiga adalah dalam kurung X min 2Y kuadrat, elemen yang keempat 1. Nah, ini katanya sama dengan matriks identitas, berarti karena ordonya 2 kali 2 maka isinya ya 1, 0, kemudian 0, 1 ya. Ingat, syarat kesamaan dua matriks ya, ordonya sama itu sudah terpenuhi. Kemudian elemen-elemen yang seletak ya, yang terletak pada baris dan kolom yang sama dari kedua matriks ini itu nilainya juga harus sama. Artinya min X min 3Y ya Dek ya, itu harus sama dengan 1. Ini sudah terpenuhi ya, ini 0, ini 0. Kemudian dalam kurung X min 2Y kuadrat ini juga harus sama dengan 0. Yang ini sudah terpenuhi. Ya, ini 1, ini 1. Nah, maka nanti kita akan punya dua persamaan. Ya kan? Persamaan yang pertama adalah min X min 3Y. Ya, ini sama dengan 1. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua, yaitu dalam kurung X min 2Y kuadrat. Jadi ya. Ini harus sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kedua ya. Supaya kuadratnya hilang berarti kan kita akar saja ya. Atau kita pakai logika. Kalau sekian kuadrat sama dengan 0 ya. Ini sekian kuadrat sama dengan 0, berarti sekian ya, itu ya sama dengan 0 kan gitu. Karena 0 kuadrat sama dengan 0 ya. Maka persamaan 2 ini bisa kita tulis ulang menjadi X min 2Y sama dengan 0. Kemudian kita eliminasi dengan persamaan pertama ya. Saya tulis lagi di sini. Persamaan pertama adalah min X min 3Y sama dengan 1 ya. Kita eliminasi X-nya dulu. Berarti kita jumlahkan gitu ya. Nah, ini dijumlahkan. Maka nanti X-nya itu akan hilang ya, tinggal Y-nya. Nah, min 2Y ya ditambah
minus 3Y itu akan sama dengan minus 5Y, ya kan? Berarti minus 5Y sama dengan 1. Maka Y itu sama dengan minus 1/5. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya ya, Y-nya sudah kita dapatkan. Nah, ini kita masukkan saja. Boleh ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Persamaan 2 yang sudah kita ubah ya. Nah, yang di sini. Jadi X min 2Y sama dengan 0. Kita ganti Y-nya itu sama dengan minus 1/5 ya. Jadi X min 2 kemudian kali min 1/5 ya kan, ini sama dengan 0. Nah, maka X plus 2/5 sama dengan 0, sehingga X sama dengan minus 2/5. Nah, X-nya sudah ketemu, Y-nya juga sudah ketemu. Ingat, yang ditanyakan di sini adalah X plus Y. Berarti, ya kita kerjakan di sini ya. X ditambah Y itu akan sama dengan, nah, X-nya minus 2/5. Kemudian Y-nya adalah minus 1/5. Maka hasilnya adalah minus 3/5. Ini jawabannya ya. Jadi nilai X plus Y sama dengan negatif 3/5. Caranya seperti ini. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 4 ya. Latihan C dari buku paket halaman 138. Nanti kita lanjutkan video pembahasan soal nomor 5. Terima kasih. Baik, sekarang kita lanjutkan soal nomor 5, latihan C dari buku paket halaman 138. Itulah nilai A plus B plus C plus D yang memenuhi kesamaan matriks berikut ini ya. Jadi di sini kita punya dua matriks ya, yang ordonya adalah 2 kali 2, ada 2 baris dan 2 kolom. Dua matriks dikatakan sama jika elemen-elemen yang seletak itu nilainya sama. Berarti di sini kita punya A plus 2B itu nilainya pasti sama dengan 3 ya kan. Kemudian 2A plus B sama dengan negatif 3, lalu C plus D ini sama dengan 7, dan 2C plus D sama dengan 1. Nah, tinggal kita tulis di bawahnya sini ya. Yang pertama adalah A plus 2B ini sama dengan 3, kemudian 2A plus B sama dengan negatif 3, kemudian C plus D ini sama dengan 7, lalu 2C plus D sama dengan 1. Berarti ini adalah persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga, dan persamaan keempat. Nah, ingat, tugas kita di sini adalah menghitung nilainya A plus B plus C plus D. Berarti langkah awal tentu saja adalah mencari dulu ya, nilainya A itu berapa, B berapa, C berapa, dan D itu berapa dari keempat persamaan ini. Nah, adik-adik, kalau kita perhatikan ya, persamaan 3 dan persamaan 4. Di sini kan D-nya itu bisa kita hilangkan dulu. Ya, ini kita eliminasi dulu ya. Maka saya tulis lagi di sini ya. Untuk persamaan 3, C plus D sama dengan 7, kemudian 2C plus D sama dengan 1. Nah, ini D-nya kita eliminasi duluan ya, supaya kita bisa menghitung C-nya itu berapa. Ya, berarti supaya D-nya hilang kan dikurangkan. C dikurangi 2C sama dengan minus C. D dikurangi D hilang ya. 7 dikurangi 1 sama dengan 6, maka C sama dengan negatif 6. Nah, C-nya sudah ketemu. Langkah selanjutnya, nilai C ini boleh adik-adik masukkan ke persamaan 3 atau persamaan 4 ya, untuk menghitung nilai D-nya. Nah, di sini kita akan coba masukkan ke persamaan 3 saja ya. Jadi nilainya C negatif 6 kita substitusikan ke sini ya, kita masukkan ke sini. Berarti min 6 ditambah D ya sama dengan 7, maka D sama dengan 7 plus 6 sama dengan 13. Nah, C-nya ketemu, D-nya ketemu ya. Tinggal nilainya A dan B. Untuk menghitung nilainya A dan B, kita gunakan persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Caranya sama, kita bisa gunakan metode eliminasi ya. Di sini yang kita eliminasi dulu adalah A-nya. Nah, karena di persamaan 2, di sini ada 2A,
Maka persamaan 1 ini enaknya ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan saja dengan 2. Gitu ya, saya tuliskan dulu di sini. Untuk persamaan 1 yaitu A plus 2B sama dengan 3. Nah, ini ruas kiri dan ruas kanan gitu ya, kita kalikan dengan 2. Jadinya ini 2A, kemudian ditambah 4B, lalu sama dengan 6. Kemudian untuk persamaan 2-nya, ya saya tuliskan di bawahnya sini. 2A ditambah B sama dengan negatif 3. Nah, selanjutnya ini kita kurangkan. Berarti kalau dikurangkan, 2A dengan 2A itu kan habis, ya kan? 4B dikurangi B, itu sama dengan 3B. Selanjutnya 6 dikurangi negatif 3, itu sama dengan 6 ditambah 3. Ya kan, berarti di sini 9. Maka B sama dengan 3. Nah, setelah B-nya ketemu, ya Dek ya, langsung Adik boleh masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2 untuk ngitung A-nya. Ya, kita akan coba masukkan ke persamaan 1 saja. Berarti kalau pada persamaan 1, ya, A ditambah 2B sama dengan 3. Berarti A ditambah 2 kali 3 sama dengan 3. Ini A plus 6 sama dengan 3. Maka A sama dengan 3 dikurangi 6 sama dengan negatif 3. Nah, ini sudah komplit ya. A-nya ketemu, B-nya ketemu, C-nya ketemu, D-nya juga ketemu ya. Tinggal kita hitung ya, kita masukkan ke sini. Jadi A plus B plus C plus D itu sama dengan A-nya tadi negatif 3, kemudian B-nya itu 3, lalu C-nya itu negatif 6, D-nya tadi 13 ya. Min 3 plus 3 itu habis. Ya, ini 0. Kemudian plus ketemu minus ya, jadinya minus. Ya, berarti min 6 plus 13 atau 13 dikurangi 6 sama dengan 7. Nah, ini jawabannya ya. Berarti A plus B plus C plus D ini sama dengan 7 gitu. Gampang ya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 5 ya. Jika ada pertanyaan boleh tulis. Kita lanjutkan ya, sekarang soal nomor 6 dari buku paket halaman 138, aplikasi matriks dalam bidang komputer. Gambar 3.2 menunjukkan jaringan komputer dengan 4 node. Laju aliran dan arah aliran di cabang-cabang tertentu diketahui. Nah, ini gambarnya ya. Yang dimaksud dengan node itu adalah simpul atau titik percabangan. Jadi ini adalah node A, ini node B, ini node C, dan ini adalah node D. Nah, sebenarnya kalau gambar ini kita amati, ya dia mengingatkan kita tentang hukum Kirchhoff. Nah, nanti hukum Kirchhoff itu kita akan pelajari di bab listrik di fisika. Oke, kita lanjutkan saja. Jika disajikan dalam matriks sebagai berikut. Jadi istilahnya ini adalah pemodelan ya jaringan komputer pada gambar 3.2 yang dimodelkan dalam bentuk matriks, ya. Dengan baris matriks secara berturut-turut menunjukkan node A, B, C, dan D. Ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah tentukan laju aliran X1, X2 dan X3. Ini X1, kemudian di sini X2, di sini adalah X3. Nah, sebenarnya untuk mengerjakan soal nomor 6, ya kita punya dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan gambar. Nah, itu jauh lebih mudah sebenarnya. Tetapi karena di sini kita sedang belajar tentang matriks ya, kita akan coba gunakan cara yang kedua dulu, yaitu menggunakan konsep kesamaan dua matriks. Di sini kita punya matriks ordonya 4x1. Ini juga 4x1. Ya, berarti karena matriks yang kiri sama dengan matriks yang kanan, maka elemen-elemen yang seletak ini nilainya juga harus sama ya. Oke, saya tuliskan di sini ya. Jadi nanti kita akan punya 4 persamaan. Yang pertama X1 ditambah X2 sama dengan 40. Kemudian X2 ditambah X3 sama dengan 30. Lalu X3 ditambah 10 sama dengan 45. Kemudian yang terakhir X1 plus 10 sama dengan 55 ya. Ini adalah persamaan pertama, kedua, ketiga, kemudian ini adalah persamaan keempat.
Nah, langkah selanjutnya ya Dek ya, dari persamaan 3 dan persamaan 4, ini nanti kita sudah bisa langsung menghitung berapakah nilainya X3 dan X1 ya. Oke, kita ke persamaan 3 terlebih dahulu. Berarti kan X3 ditambah 10 sama dengan 45. Maka X3 sama dengan 45 dikurang 10 sama dengan 35. Nah, berarti X3-nya sudah ketemu. Oke. Selanjutnya kita ke persamaan 4. Ya. Di persamaan 4 kita punya X1 ditambah 10 sama dengan 55. Maka X1 sama dengan 55 dikurangi 10 sama dengan 45. Nah, berarti X3 dan X1 sudah ketemu. Kurang 1 ya. Kita tinggal menghitung X2. Nah, untuk menghitung X2, kita itu bisa menggunakan persamaan 1 atau persamaan 2. Ya, mestinya itu hasilnya akan sama. Ya, kita akan coba hitung dua-duanya. Jadi, kalau kita menggunakan persamaan 1, berarti kan X1 plus X2 sama dengan 40. Ya kan? X1-nya sama dengan 45. Berarti 45 plus X2 sama dengan 40. Maka X2 sama dengan 40 minus 45. 40 minus 45 itu sama dengan minus 5. Ya. Oh ya, kalau tandanya itu negatif, gitu ya, berarti arahnya itu keliru. Arahnya itu bukan ke bawah, ya. Ini kan X2 tergambar arahnya ke bawah. Mestinya yang benar itu arahnya adalah ke atas seperti ini. Ya, ini walaupun tidak ditanyakan, ini sekedar informasi bagi adik-adik ya. Jadi kalau X2 di sini ketemunya negatif 5, berarti mestinya anak panahnya itu tidak berarah ke bawah melainkan ke atas gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan coba gunakan persamaan 2 ya. Apakah hasilnya sama? Mestinya hasilnya sama ya. Oke, berarti di sini kita punya X2 ditambah X3 sama dengan 30. Ingat tujuan kita adalah menghitung X2 ya, berarti X2 ditambah 35 sama dengan 30. Nah, sama ya hasilnya ya. Jadi X2 sama dengan 30 dikurang 35 sama dengan negatif 5. Nah, jadi kita bisa menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, ini adalah cara kedua. Nah, cara pertama adalah dengan menggunakan gambar ya. Prinsipnya kalau di sini 40, kemudian 55, 45, ini 30, ini 10, kita anggap seperti halnya arus listrik ya. Arus listrik itu satuannya ampere. Nah, tadi sudah kita singgung sedikit hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff yang pertama itu mengatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke dalam titik percabangan atau ke dalam sebuah node itu akan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari node tersebut. Ya. Jadi arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Ini contohnya. Ini yang masuk 45 ampere. Lah yang keluar itu baru 10 ampere. Ya kan? Berarti kurang berapa? Kalau di sini 45 itu masuk, yang keluar baru 10, berarti X3 ya. Di sini mestinya nilainya adalah 35 ampere atau 35 gitu aja ya. Karena kan 35 ditambah 10 sama dengan 45. Masuk sama dengan total arus yang keluar gitu ya. Tadi X3 sudah ketemu ini 35. Oke, cocok ya. Jadi ini bisa kita tulis di sini X3-nya sama dengan 35. Nah, selanjutnya kita geser ke simpul B ya. Yang masuk 35. Nah, yang masuk 35. Yang keluar ini 30. Ya, yang masuk 35, yang keluar 30. Berarti kurang berapa yang keluar? Yang keluar kurang 5. Nah, itulah kenapa anak panahnya di sini itu bukan mengarah ke bawah, ya, melainkan yang benar itu mengarah ke atas. Nah, kalau dihitung tadi, ya Dek ya, X2-nya itu ketemunya adalah negatif 5. Jadi tanda negatif di sini sekali lagi mau mengatakan bahwa anak panahnya ini keliru arahnya, mestinya bukan ke bawah melainkan ke atas. Gitu pengertiannya, ya. Paham ya? Kemudian kita geser ke simpul A. Jadi X2-nya ya, ini masuk ke dalam titik percabangan yaitu 5. Kemudian 40 ini juga masuk ke dalam titik percabangan A. Berarti yang keluar itu adalah totalnya.
ya. Ini yang masuk berarti kan 45. Yang keluar logikanya juga akan sama dengan 45 kan gitu. Berarti X1-nya sama dengan 45 ya. Kita cek tadi X1, nah ini sama dengan 45. Ya, cocok ya. Kemudian kalau kita geser ke simpul D, ya, yang masuk 45 dan 10. Nah ini, masuknya 45 dan 10, berarti totalnya 55. Nah, sudah klop ya, sudah tepat ini. Jadi yang masuk 45 plus 10, 55. Yang keluar juga 55. Gitu ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 6. Ya, jadi sekali lagi, untuk X1 nilainya 45, kemudian untuk X2 di sini nilainya adalah negatif 5. Ya, bukan 5 melainkan negatif 5. Jadi jangan bingung karena X2-nya di sini kalau di soal ya, itu kan anak panahnya ke bawah. Nah, kita ikuti apa adanya di sini. Karena X2 itu anak panahnya ke bawah, ya sudah, hasilnya harus negatif 5. Nah, artinya kalau di sini tandanya negatif, anak panahnya di sini itu keliru, mestinya bukan ke bawah melainkan ke atas. Tapi kalau ditanya ya, dengan gambar yang seperti ini berarti X2-nya berapa? Jawabannya adalah negatif 5. Gitu, paham ya? Kemudian untuk X3 yang di sini sama dengan 35. Oke? Baik, sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.